Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Taski, NPM 10060319173 dari kelas Farmasi E. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai self-assessment surfaktan. Apa itu surfaktan? Surfaktan adalah molekul amfifilik yang memiliki gugus hidrofilik yang bersifat polar yang terletak pada kepalanya dan gugus hidrofobik yang bersifat nonpolar yang terletak pada ekornya. Gugus hidrofilik ini akan larut dalam air, sedangkan gugus hidrofobik tidak akan larut dalam air. Pada dasarnya, surfaktan bekerja untuk menurunkan tegangan permukaan. Selanjutnya, kita akan membahas 3 topik. Yang pertama itu prinsip HLB, yang kedua Gibbs adsorption, yang ketiga potensial zeta. Prinsip HLB. HLB atau hydrophilic lipophilic balance merupakan nilai keseimbangan dari gugus hidrofilik yang bersifat polar dan gugus hidrofobik yang bersifat nonpolar yang merupakan sistem dua fase yang diemulsikan. Apakah kita perlu menghitung HLB setiap surfaktan? Jawabannya tidak. Kita hanya perlu menghitung HLB pada jenis surfaktan yang memiliki kecenderungan dalam satu fase. Entah itu dia lebih cenderung pada fase hidrofilik atau dia lebih cenderung pada fase hidrofobik. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa surfaktan ini memiliki ekor yang lebih besar dibandingkan kepalanya, sehingga dia itu lebih cenderung lipofilik yang lebih suka larut di dalam lemak. Contoh dari surfaktan jenis ini adalah SPAN 80. Selanjutnya, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa surfaktan jenis ini memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan ekornya, sehingga dia akan lebih suka larut dalam air, sehingga surfaktan ini akan bersifat hidrofilik. Contoh dari surfaktan jenis ini adalah Twin 80. Semakin tinggi suatu HLB, maka akan semakin hidrofilik zat tersebut. Sedangkan semakin rendah suatu HLB, maka akan semakin hidrofobik zat tersebut. Ini adalah gambaran di mana keadaan ketika HLB-nya tinggi, ketika HLB-nya sesuai atau seimbang, dan ketika HLB-nya itu rendah. Pada HLB yang tinggi, surfaktan itu akan cenderung larut dalam air dikarenakan surfaktan memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan ekornya. Sedangkan pada HLB yang sesuai itu di keadaan di mana ekor surfaktan dan kepala surfaktan itu sama besar, sehingga tidak ada yang lebih cenderung besar ataupun cenderung lebih kecil, sehingga surfaktan akan berada di antarmuka antara air dan minyak. Ketika keadaannya itu HLB-nya rendah, maka hal ini disebabkan karena surfaktan memiliki ekor yang lebih besar dibandingkan kepalanya, sehingga dia akan lebih cenderung larut dalam lemak dan berada di atas minyak. Salah satu kegunaan surfaktan adalah sebagai pembasah. Contohnya pada fenomena Gibbs adsorption, di mana tanah kering ini bersifat hidrofobik. Hal ini disebabkan karena terjadinya dekomposisi bahan organik dan mikroorganisme, sehingga akan terjadi penumpukan lapisan lilin yang akan melapisi tanah. Sehingga ketika air ditetesi ke dalam tanah kering, air tidak akan menyerap ke dalam tanah dan membentuk bulatan di atas permukaan tanah. Agar air dapat menyerap ke dalam tanah, maka kita gunakan surfaktan. Bagaimana surfaktan membantu air agar terabsorpsi ke dalam tanah? Ketika surfaktan ditambahkan ke tanah kering, ekor surfaktan yang bersifat hidrofobik akan ditarik ke permukaan tanah yang juga bersifat hidrofobik, di mana permukaan tanah ini terdapat lapisan lilin yang memiliki kandungan lemak. Sedangkan kepala surfaktan akan berada pada molekul air, sehingga tanah yang kering akan mampu menyerap air, dan laju penyerapan air pun akan meningkat.
Di sini ada rumus Gibbs adsorption dengan persamaan gamma huruf besar sama dengan minus 1 dibagi R dikali T dikali turunan gamma huruf kecil terhadap NC. Dengan keterangan gamma huruf besar merupakan konsentrasi berlebih surfaktan di permukaan, R merupakan konstanta gas, T merupakan suhu dengan satuan derajat Kelvin, gamma huruf kecil merupakan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka, dan C merupakan konsentrasi surfaktan. Potensial zeta. Potensial zeta adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Potensial zeta menggambarkan stabilitas nanopartikel karena adanya perbedaan muatan antar partikel yang akan memengaruhi gaya tolak-menolak antar partikel. Agar lebih paham, mari kita lihat gambar berikut. Di gambar ini ada namanya stand layer. Stand layer adalah lapisan kation atau ion positif yang berdekatan dengan ion negatif dari koloid. Jadi, koloid ini bermuatan negatif. Yang kedua ada diffuse layer. Diffuse layer itu ada keseimbangan dinamik antara ion negatif dengan ion positif. Nah, di mana sih zeta potensial itu berada? Zeta potensial berada di antara stand layer dan juga diffuse layer, sehingga zeta potensial berada di sini. Nah, potensial zeta ini merupakan parameter penting untuk mengetahui kestabilan dispersi partikel dalam suatu suspensi. Semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin stabil, sehingga mencegah terjadinya flokkulasi. Kenapa ini terjadi? Karena ketika nilai potensial zeta yang tinggi, maka itu akan menunjukkan besar gaya tolak-menolak antara kedua partikel, sehingga kedua partikel tidak akan dapat bersatu dan tidak terjadinya flokkulasi. Sedangkan ketika nilai potensial zeta itu kecil, maka kedua partikel itu akan saling tarik-menarik dan bersatu, dan kemungkinan akan terjadi flokkulasi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.